Selamat pagi buat kita seluruhnya. Kita mulai materi kita tentang transformasi geometri. Transformasi geometri meliputi 4 jenis, yaitu 1. Translasi pergeseran, 2. Refleksi pencerminan, 3. Rotasi perputaran, 4. Dilatasi perkalian. Maka bagian yang pertama yaitu tentang translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi suatu titik, sekumpulan titik atau bangun datar dengan jarak dan arah yang tetap. Contoh sebagai berikut. Misalnya kalau kita lihat gambar ini kan, gambar di atas menunjukkan bahwa titik P dipitakan ke P aksen oleh suatu translasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. P aksen sama dengan 45. Bentuk 45 disebut vektor translasi atau vektor kolom yang menunjukkan bahwa translasi PP aksen dihasilkan oleh pergeseran 4 satuan secara horizontal ke kanan dan 5 satuan secara vertikal ke atas. Translasi biasanya dinyatakan dalam bentuk vektor kolom atau vektor translasi HK, di mana H mewakili pergeseran horizontal dan K mewakili pergeseran vertikal. Contoh soal 1. Gambarlah sebuah titik dan petanya jika titik tersebut mendapatkan translasi T sama dengan min 3, 5. Baik, untuk menjawab contoh soal pertama tadi, maka gambarnya inilah. Jadi AA aksen sama dengan min 35. Jadi titik A ini ke kiri 3 langkah, ke atas 5 satuan. Nah, inilah gambarnya. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan bayangan dari titik A 5,2 oleh translasi T sama dengan min 34. Berarti A 52. Kita buatkan gambarnya, translasi min 34 berarti 5 tambah min 3, 2 tambah 4. Berarti 5 kurang 3, 2, 2 tambah 4, 6. Jadi bayangan titik A 5,2 oleh translasi min 34 adalah 26. Lalu contoh soal yang ketiga. Jika titik 3,4 ditranslasikan oleh AB menghasilkan 48, tentukan hasil translasi dari titik min 2,3. Oke, pertama-tama kita mencari komponen translasi AB. Jadi yang pertama ini ya, maka translasi AB sama dengan 48 dikurang 34. Berarti 4 kurang 3, 1, 8 kurang 4, 4. Jadi translasi yang diminta, translasi AB sama dengan 14. Nah, sekarang tentukan hasil translasi dari titik min 2,3. Berarti kita carilah bayangan min 2,3 oleh translasi 4. Oleh translasi 14. Berarti min 2 tambah 1, 3 tambah 4. Berarti min 2 tambah 1, min 1. 3 tambah 4, 7. Jadi bayangan titik min 2,3 oleh translasi 14 adalah min 1,7. Secara umum, suatu titik X, Y ditranslasikan dengan translasi T, HK ke bayangannya. Kita sebut bayangannya X aksen, Y aksen dapat dinyatakan dalam pertama notasi pemetaan. Jadi X, Y translasi HK. Jadi bayangannya X aksen, Y aksen. Persamaan matriksnya berarti X aksen Y aksen sama dengan XY tambah HK. Baik, untuk contoh soal yang keempat. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X oleh translasi T 04. Oke, yang pertama. Garis Y sama dengan 2X dengan gradien M1 sama dengan 2. Koefisien X2, gradiennya 2. Melalui titik pangkal 0,0. Lalu kita tentukan bayangan titik 0,0 oleh translasi T 04. Berarti titik 00 translasi 04 hasilnya bayangannya 0,4. Lalu bayangan garis Y sama dengan 2X melalui titik 0,4. Bayangannya tadi ya. Dengan gradien M2 sama M1 sama dengan 2. Adalah karena garis awal dengan garis yang akan kita cari itu gradiennya sama. Berarti garisnya sejajar. Jadi Y kurang 4 sama dengan 2 kali X tambah 0. Berarti Y kurang 4 sama dengan 2X. Atau Y sama dengan 2X tambah 4.
Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X oleh translasi 0,4 adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi polanya boleh buat seperti ini ya. Itulah contoh yang keempat. Nah, berdasarkan itu secara umum suatu garis Y sama dengan MX tambah C ditranslasikan dengan translasi T sama dengan H, K. Oke, bayangannya Y kurang K sama dengan M kali X kurang H tambah C. Dinyatakan dalam notasi pemetaan. Nah, seperti inilah dia. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Translasi HK, Y kurang K sama dengan M buka kurung X kurang H tutup kurung tambah C. Inilah secara umum ya. Baik, untuk contoh soal yang kelima. Diketahui garis 2Y sama dengan 3X tambah 6. Ditanya, bayangan garis tersebut jika translasi T 52. Oke. X, Y, translasi 52, X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah 52. Berarti X aksen sama dengan X tambah 5. Berarti X sama dengan X aksen kurang 5. Persamaan 1. Y aksen sama dengan Y tambah 2. Maka Y sama dengan Y aksen kurang 2. Kita sebutlah persamaan 2. Jadi kita substitusilah persamaan 1 dan 2 ke soal. Maka 2Y sama dengan 3X tambah 6. Jadi 2 kali Y aksen kurang 2 dalam kurung sama dengan 3 kali X aksen kurang 5 dalam kurung tambah 6. 2Y aksen kurang 4 sama dengan 3X aksen kurang 15 tambah 6. 2Y aksen sama dengan 3X aksen kurang 5. Jadi bayangan garis 2Y sama dengan 3X tambah 6 oleh translasi T sama dengan 52 adalah 2Y sama dengan 3X kurang 5. Inilah bayangan garis tersebut. Lalu contoh soal nomor 6. Tentukan persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat oleh translasi T sama dengan H, K. Oke, kita jawab. X, Y. Translasi H, K. Kita sebutlah bayangannya X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah HK. Berarti X aksen sama dengan X tambah H. Maka X sama dengan X aksen kurang H persamaan 1. Y aksen sama dengan Y tambah K. Berarti Y sama dengan Y aksen kurang K persamaan 2. Substitusi 1 dan 2 ke soal. Maka Y sama dengan X kuadrat. Kita ganti Y-nya. Y aksen kurang K sama dengan ganti X-nya. X aksen H kurang H dalam kurung kuadrat. Jadi persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat adalah Y kurang K sama dengan X kurang H dalam kurung kuadrat. Maka secara umum, Y sama dengan X kuadrat, transformasi HK, Y kurang K sama dengan X kurang H dalam kurung kuadrat. Untuk lebih memantapkan materi tadi, maka Bapak buatkan soal latihan dari buku Matematika 2A Wajib halaman 215 bagian B. Terima kasih.